Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar, garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan. Lagi yuk, sekali lagi katakan, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lagu ini menggambarkan Abraham di dalam perjalanannya menuju menggapai apa yang Tuhan janjikan dalam hidup Abraham. Kejadian 14:15 Tuhan berkata kepada Abraham bahwa aku akan memberikan kepadamu tanah perjanjian. Tetapi Abram hari itu belum menjadi Abraham, Abram dan Sarai, belum Sarah hari itu namanya, Abram dan Sarai tertawa kepada janji Tuhan akan ketika Tuhan berkata, aku berikan kau tanah perjanjian, aku beri engkau nanti anak, dan keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut, di pantai. Dan itu membuat Sarai tertawa dengan kata-kata Tuhan. Maka Tuhan tahu, Tuhan melihat mereka berdua dan mereka Tuhan memberikan tanda perjanjian. Semua orang yang lahir dari keturunanmu, yang laki-laki, budak yang kau beli, semuanya. Yang lahir di rumahmu juga, budak-budak itu semuanya harus sunat. Itu perjanjian bahwa engkau mengikuti apa yang aku mau. Dan Tuhan menunjukkan kepada Abraham, ada anak perjanjian yang akan kuberikan kepadamu. Tapi Abram dan Sarai menggunakan kekuatannya sendiri. Abram disuruh menghampiri budak dari Sarai itu, yaitu Hagar. Maka lahirlah Ismail. Tetapi Tuhan berkata, Abram berkali-kali berkati Ismail Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku akan memberkati dia suatu hari nanti menjadi bangsa yang besar. Ada 12 raja lahir dari keturunan Ismail. Tetapi bukan dia. Ada anak perjanjian yang akan kuberikan kepadamu.
Dan Tuhan sendiri yang menunjukkan korban perjanjian. Saya ulang nih berkali-kali, ini base. Ini gambaran ini saudaraku. Tanah perjanjian itu adalah langit baru, bumi baru untuk engkau dan saya hari ini. Dan tanda perjanjian itu adalah ketika engkau dan saya hari ini berani mengambil bagian di dalam sunat batin. Sunat batin dalam arti begini. Kau menghabiskan kodrat manusiamu, kodrat manusia lamamu, kodrat dosa yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Kita mencoba untuk mematikan monster manusia lama kita dan kita beranjak lebih baik menuju kepada kodrat ilahi. Itu yang saya sebut proses sunat batin. Dan itu tanda perjanjianku denganmu berlangsung. Maka Tuhan berkata, kalau kau hidup di dalam kebenaran, syaratnya, ngomong loh, Elohim Yahweh ngomong sama Abraham, syaratnya hiduplah tidak bercacat, tidak bercela di hadapanku, Abraham. Maka ini akan kuberikan kepadamu. Dan anak perjanjian yang diminta oleh pribadi Elohim Yahweh adalah Ishak. Ishak itu adalah gambaran umat pilihan kau dan saya hari ini. Dan Ismail itu gambaran dari orang Yahudi yang sampai hari ini menunggu Mesias itu datang. Ishak itu menggambarkan kita hari ini yang harus menghidupkan pribadi Yesus. Tetapi benang merahnya, Ishak itu adalah gambaran Yesus Kristus. Anak perjanjiannya adalah Yesus Kristus itu. Maka engkau dan saya ketika menjadi pengikut Kristus, aku harus menjadi seperti Kristus itu hidup. Dan korban perjanjian itu mengandung darah. Darah di sini salib. Ishak tidak jadi dimatikan, digantikan domba jantan yang tersangkut di semak belukar itu. Itu hanya gambaran bahwa darah yang sesungguhnya, darah dari korban perjanjian adalah darah Yesus. Artinya, kalau hari ini engkau tidak hidup, dibenarkan statusmu dari manusia yang berkeadaan dosa, yang terpisah dari Allah. Karena Allah memalingkan wajahnya kepada engkau dan saya karena dosa kita. Maka diperdamaikan dengan darah Yesus. Ketika ada perdamaian itu, kita dibenarkan status kita, dilegitimasi bahwa kau benar sudah sekarang. Positioningmu sudah benar. Tetapi bagaimana orang yang sudah mengalami, yang mendapatkan predikat sudah dibenarkan, hidup harus di dalam kebenaran. Maka untuk hidup di dalam kebenaran, hiduplah seperti Yesus. Sunat batinmu setiap hari. Maka kau baru bisa mengalami yang namanya langit baru dan bumi yang baru. Amin Bapak Ibu. Ini prosesnya. Ini gambaran yang bisa diambil juga. Kalau engkau hari ini berkata, ini perjalanan Abraham itu adalah perjalanan penyalipan hati yang boleh digambarkan sebagai pribadi Allah Bapa yang sedang menyalipkan hatinya ketika dia harus rela memberikan putra tunggalnya. Setiap Rabu saya bawa momen PL ini masuk ke dalam suara kebenaran. Itu akan terus berlanjut saudaraku. Maka saya rindu kalian hadir karena akan saya sambung ke hari Minggu. Terus apa urusannya ini dengan keluarga, Pastor? Karena ini bulan keluarga. Saya terus masuk di dalam pengajaran tentang keluarga, family. Tadi ibadah pertama saya jelaskan keluarga itu harus menjadi alat kemuliaan Allah yang hanya melakukan kehendak Tuhan. Karena dengan cara begitu, maka keluarga yang bahagia adalah keluarga yang punya atmosfer kerajaan Allah. Bagaimana saudaraku, engkau memiliki atmosfer kerajaan Allah? Seorang papa, seorang mama akan melahirkan anak-anak di sini. Produk.
Dengar baik-baik saudaraku. Saya ulang sekali lagi, keluarga itu adalah lembaga pertama yang Tuhan ciptakan sejak awal. Tujuan dari keluarga itu adalah hidup dalam kehendak Tuhan dan menjadi alat untuk kerajaan Allah. Ini saya ulang sedikit ya. Hidup dalam kehendak Tuhan dan menjadi alat untuk kerajaan Allah. Yang di dalamnya harus di dalam tuntunan Roh Kudus. Sekarang yang saya mau jelaskan kepada kalian semua adalah begini, saudaraku. Bagaimana seseorang bisa melahirkan produk-produk anak-anak yang menjadi pengikut Kristus yang militan kalau dihasilkan dari orang tua yang tidak militan kepada Tuhan. Karena tidak semua orang mau bayar harga untuk aturan ini begini ya, ini kepada Tuhan. Ini hidup untuk ini. Aturan tuh begini. Semua hal yang dilakukan kembalinya untuk Tuhan. Tapi hari ini keluarga tidak di titik ini. Maka melakukan kehendak Tuhan itu menjadi sesuatu yang diimpikan oleh keluarga bahagia tetapi tidak pernah dilakukan. Apalagi menjadi alat untuk kerajaan Allah. Lah ini alat jadi kerajaan Allah itu susah saudaraku. Karena kamu hidup dalam kebenaran dan benar pun bisa salah pahami orang. Lah bagaimana untuk bisa menangani itu? Makanya complicated kalau belajar firman itu mungkin satu peta besar gak selesai. Alat untuk kerajaan Allah. Kalau ini kita belajar firman mengampuni 70 kali 7, melepaskan berkat ini banyak. Tapi kita tidak bicara sampai di situ-situ. Saya hanya bicara di lingkup ini. Bagaimana seorang papa, seorang mama membawa hidupnya menjadi ukupan naik untuk Tuhan. Karena setiap hari adalah ibadah kita. Katakan amin. Ini ibadah kita. 24 jam, 7 hari itu jadi ibadah kita. Bagaimana seorang papa membawa ukupan hidupnya, hari-hari hidupnya mikirin apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diriku, atas keluargaku, atas pelayananku, atas pekerjaanku, atas gerak-geriku. Supaya aku bisa jadi sampel, jadi teladan untuk istriku. Sebaliknya juga. Ini yang cacat di dalam keluarga Kristen hari ini. Yosua 24 ayat 15 berkata begini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu artinya apa? Artinya begini, setiap anggota keluarga, papa, mama, anak-anak harus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Hidup yang bagaimana, pastor? Hidup yang kudus. Kenapa harus kudus? Karena Tuhan sendiri berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau engkau tidak kudus, maka engkau tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau engkau tidak melakukan kehendak Tuhan, maka saudaraku, apapun yang kau lakukan pasti meleset di hadapan Allah. Maka hati-hatilah dengan hati. Yuk, 1, 2, 3. Hati-hatilah dengan hati. Dari hati akan terpancar segala kehidupan. Orang yang melayani Tuhan itu tidak gampang, saudaraku. Sejujurnya. Makanya tadi saya ngomong, Abraham itu gambaran dari Allah Bapa yang menyalibkan hati. Kenapa diincar hati orang itu? Karena dari hatilah terpancar seluruh kehidupan. Kalau Anda duduk hari ini salah paham dengan saya khotbah model apapun, saya dianggap nyerang Anda. Betul? Betul? Pasti salah. Tapi kalau Anda sudah suka sama saya ngomong salah pun tetap Anda anggap itu benar. Maka hati-hatilah dengan hati. Maka saya katakan sekali lagi, mintalah hikmat kepada Roh Kudus. Supaya engkau dan saya benar-benar bisa, aku dan seisi rumahku melayani Tuhan. Artinya apa?
Tidak sibuk di gereja, bukan itu maksud saya. Tetapi di dalam hari-hari hidup 24 jam, 7 hari, Senin sampai Minggu, sampai Senin lagi. Setiap jam, setiap menit, setiap detik. Engkau jadi ukupan indah. Kau bukan Tuhan. Ya, lihat rupa. Ya itu, coba lagu itu ya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Katakan, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Hati hamba bisa dimiliki kalau dia sadar dirinya hamba. Maka ketika orang menyadari hatinya adalah hati hamba, dia seorang hamba, maka dia akan hidup tidak fokus kepada dirinya, tetapi seperti lagu ini. Hati hamba yang selalu kau cari. Oh iya betul, Tuhan cari hatimu. Makanya tadi di awal saya ngomong, jaga hatimu dengan baik. Kalau kau tidak bisa menjaga hatimu dengan baik, iblis akan bermain di situ. Maka epicentrum kehidupanmu bukan lagi Tuhan, tetapi tentang dirimu. Dan ketika tentang dirimu, maka di dalam keluarga itu tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Semua punya ego, gontok-gontokan. Tapi kalau kau hatimu hati hamba, kau fokusmu ke Tuhan, kau akan minta hikmat Tuhan di dalam keteduhanmu. Tuhan, kenapa ya aku tadi ribut sama istriku ya? Tuhan akan berikan pemulihan. Meskipun istrimu mungkin mengatai Anda sakit, Tuhan tolong aku mau mengampuni istriku. Aku mau segera pulih. Maka dari seorang pria yang penuh dengan gengsi, penuh dengan sulit, penuh dengan benteng di dalam dirinya, akan runtuh itu semua dan kau bisa berkata, aku mau mengampuni, aku mau menghampiri istriku dan aku mau minta maaf sama dia. Maka pemulihan keluarga akan terjadi. Amin saudaraku. Amin. Anak-anak juga sama. Tidak ada hukumnya anak harus minta maaf sama orang tuanya selalu. Orang tua salah pun minta maaf sama anak. Kenapa enggak? Halo. Ulurkan tanganmu. Jangan buat hati anak-anakmu keras, saudaraku. Maka ada pemulihan. Kenapa kau lakukan itu? Kenapa seorang Stephen Lim mau lakukan itu? Karena epicentrum hidupku bukan aku, tapi Tuhan. Hati Bapakku. Kenapa kau masih bertahan di dalam pelayanan Stephen Lim? Karena aku epicentrumku Tuhan, bukan aku. Kalau epicentrumku aku udah tinggalin pelayanan. Menurut dunia ini kebodohan, tapi menurut Tuhan ini kemuliaan. Kau mau pilih mana? I get your track, Lord. Aku masuk dalam trackmu. Keluarga pun sama. Kau mau mendambakan kebahagiaan, jangan suruh cari uang aja. Kau kasih ilmu bagaimana bisnis yang baik, bagaimana ini dan itu. Oh, saya suka saudaraku, tiap hari saya luangkan waktu 1-2 jam belajar. Anak-anak muda sekarang itu pintar kalau untuk bisnis. Saya belajar dari mereka. Cara memandang uang, cara memandang cicilan. Itu mereka bisa, wah keren ya anak muda sekarang ya. Pintar-pintar. Saya belajar dari banyak. Itu bukan rohani sih, sekuler. Saya belajar. Oh, cara orang mandang begini. Tapi mayoritas dari semua yang mereka paparkan, saudaraku, kebahagiaan mereka bangun dari kesuksesan secara kasat dunia. Bagaimana dapat 1 M pertama? Bagaimana dapat 10 M pertama? Bagaimana dapat 100 M pertama? Berapa usia kau raih itu? Apa lompatanmu gimana?
Itu hampir semua begitu. Saya melihat ini yang dunia sekarang tawarkan. Anak-anakmu juga sama hari ini. Wah, di satu sisi saudaraku, saya melihat beberapa channel YouTube yang bagus. Ini bukan rohani juga, tapi tentang family. Bagaimana seseorang bisa melepaskan keterikatannya kepada dunia, tapi tidak rohani. Bagaimana belajar hidup secukupnya, tapi aku mencari kebahagiaan yang lain. Contoh, saya bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat dari saya hidup seperti ini. Saya lihat itu, ada kontradiktif. Tapi banyak anak-anak muda yang tertarik dengan yang tadi pertama saya katakan. Dan kalau engkau cekokin ini, dan engkau tidak menjadi seorang papa mama atau partner jadi sahabat, ini buang waktu. Hari ini banyak orang sakit jiwa, depresi, stres. Karena yang dia lihat, dia impikan tidak jadi kenyataan. Karena dunia menggambarkan begini. Dan kalau memang dia pun meraih ini, mau sampai kapan di titik ini? Bapak Ibu sudah pernah mengejar dunia, saya pernah. Lelah enggak? Aduh, kok kayak aku ngomong bik patung ya? Kita pernah mengejar dunia, betul? Harus punya rumah ini, harus punya ini, harus punya. Sekarang saya tanya, jujur dari dalam hatimu, gak usah dijawab deh. Anda lelah kan? Lelah kan? Lelah sekali. Dulu kan kita cari channel. Gimana ya? Kalau zaman sekarang mungkin influencer ya, influencer. Gimana ya influencer? Aku seorang influencer biar semakin jos nih. Oh, aku harus bergabung dengan influencer itu. Ketemu buat konten tambah gede. Ketemu buat konten. Sampai kapan saya tanya? Dan itu bukan kepuasan. Akhirnya manusia terus dikasih makan ego diri. Anak saya itu sampai sekarang sudah tak cekokin loh, dari kecil. Besok kalau gede, kamu sudah kerja, jangan beli mobil bagus ya. Gak perlu. Gak perlu. Uang itu kamu pakai yang benar. Investasikan yang benar. Gak perlu beli mobil bagus. Sampai saya gitu loh. Oh gitu ya Dedi? Iya, udah lama saya ngomongin terus. Karena dulu bapaknya salah. Beli mobil dulu. Mobil kan turun. Jangan. Pikirkan yang lain. Mobil itu beli yang murah ya 1 juta umat. Kalau ada apa-apa aman. Jual-jual cepet. Oh gitu ya. Gak perlu gengsi, yang penting fungsi. Oh iya. Nanti kalau stabil, sudah lebih stabil. Itu pun dikaji lagi. Ada yang lebih penting. Primermu mana? Jangan ikut temanmu. Oh gitu ya Dedi. Saya ajari terus. Handphone, gak perlu handphone mahal-mahal. Secukupnya sesuai kebutuhanmu. Kecuali kamu programmer ya butuh yang bagus. Tapi kalau enggak cuma kirim email, ngapain lu beli yang mahal? Saya ajarkan banyak hal. Kenapa saudaraku? Karena manusia dan dunia hari ini epicentrumnya tentang dirinya. Dan itu menakutkan sekali. Kita harus mulai berpikir. Mulai sekarang, perhatikan orang-orang di sekitarmu. Yuk melayani yuk. Beberapa nemuin saya, susah pastor, suami saya ajak pelayanan gak mau. Atau istri saya ajak pelayanan gak mau. Oh gak apa-apa, pelayanan dulu di rumahmu. Jadilah istri yang maksimal. Jadilah suami yang maksimal. Saling memberi teladan di dalam keluarga. Saling memperhatikan dalam keluarga. Saya hari ini karena teladan dari orang tua dan mertua saya. Saya lihat hidup mereka, saya belajar apa yang bisa saya ambil, yang bagus saya ambil, yang tidak bagus saya lepaskan. Saya belajar. Saya lihat teladan dari orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang bisa jadi panutan untuk saya. Saya lihat hidup mereka. Kau kejar apapun, semua ada resikonya. Kalau kau kejar apapun itu tanpa hikmat Tuhan, resikonya semakin besar. Tetapi kalau kau kejar semuanya bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan taruh hikmat bagaimana engkau membagi semuanya. Tepat sasaran. Katakan amin. Banyak orang hari ini sukses jadi pendeta besar sekalipun. Keluarganya berantakan. Banyak hari ini orang punya semuanya dunia ini. Pernikahannya berantakan. Maka
Jadikan Tuhan sebagai prioritas hidup. Amin, saudaraku. Semuanya ini, intinya ini. Ketika aku mendidik anakku ini, prioritasnya ini. Ketika aku menyekolahkan mereka, prioritasnya ini. Ketika aku menasehati mereka, prioritasnya hati Bapa. Ketika apapun terjadi, konflik terjadi, hati Bapa. Apapun terjadi. Maka Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan semua akan ditambahkan kepadamu. Orang yang mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan setiap saat. Dia gak sibuk apapun, dia cari Tuhan. Ketika dia melek mata, dia cari Tuhan. Dia berjuang cari Tuhan. Ketika punya masalah, nabrak masalah itu, boom. Kau cari Tuhan. Maka orang-orang itu akan semakin cerdas bersama dengan dia. Orang cerdas itu karena Tuhan. Karena dia sumber hikmat. Teologi itu adalah ibu dari semua ilmu, saudaraku. Maka orang yang benar-benar mencari kebenaran Tuhan, mencari apa yang menjadi kehendak-Mu untuk aku bisa jadi alat kemuliaan-Mu, Allahku. Terus itu akan cerdas, saudaraku. Dan keluarga yang bahagia, yang mau melayani Tuhan itu harus hidup di dalam kasih dan kesatuan. Katakan bersama, kasih dan kesatuan. 1, 2, 3. Pelan. 1, 2, 3. Kurang kencang. 1, 2, 3. Kasih, kesatuan. Tapi susah, di keluarga itu mesti ada orang-orang yang karakternya gak gampang. Betul gak? Saat lahiran brojol-brol gitu, mesti antik-antiknya ada. Lah ini repot. Maka kita bebat dengan kasih. Pelayanan apalagi, Bapak Ibu sekali lagi dengerin baik-baik. Dengerin saya baik-baik. Kalau Anda siap melayani Tuhan, berarti kau harus siap ditabrak apapun. Dan setiap kau siap ditabrak oleh apapun, percayalah, balut itu dengan kasih, jangan kebencian. Orang boleh salah pahami Anda. Saya dengan Bu Lisi tidak bisa dikatakan, oh sama, saya dengan Pak Agus, oh sama. Nggak bisa, saya dengan Bu Ivon sama, oh nggak bisa. Setiap orang punya beda-beda. Maka saya tidak boleh memaksa orang lain ada di positioning saya. Mau nonton kalau iso ngampuni tuh kamu. Nggak bisa. Tapi yang saya lakukan adalah, dulu saya nuntut karena dia ibu gembala. Dulu saya nuntut karena dia pastoral, Pak Agus. Hancur gak saya tuntut terus? Rembuk kah? Keluarga juga sama. Makanya sekarang saya ngomong begini, take your time. Take your time. Kalau aku hari ini sudah bisa di titik ini, kamu masih di sini, kamu masih di sini, enggak apa-apa. Tapi take your time. Tapi di samping itu, ketika ada sesuatu yang menabrak dirimu, kau bukan lagi menggunakan egomu dan kau mau balas orang itu. Tapi kau gunakan dirimu sebagai, kasihan aku, kasihan sama orang ini. Dan saya cuma mau kasih tahu, saudaraku, kalau saya pelayanan begini, ada yang konslet model begitu ya, tetap balut dengan kasih. Ampuni. Kenapa? Tapi sakit, ya ngampuni. Kenapa? Aku lebih fokus ke hati Bapa, bukan hatiku. Tapi saya tidak mau menuntut orang-orang di samping saya, kau harus bisa seperti saya. Loh ya enggak, semua ada levelnya. Anda pun ada levelnya. Jangan tuntut suamimu atau istrimu atau anakmu di levelmu. Menantumu di levelmu, enggak bisa. Tunggu biar mereka berproses, tetapi kasih teladan. Dulu kalau mama saya modelnya begitu. Kamu kemarin bentak mama lo. Oh iya ma, sorry. Kemarin kamu bentak mama lo.
Mama hati ini loro, wong tua. Perempuan-perempuan, mama-mama gitu nggak? Dibentak anaknya, sakit loh ya. Begini, kok ada sakitnya, kejem-kejem di sini ya. Ngeri ya, malah mentelengi saya begini. Coba dibentak anaknya sakit nggak? Sakit ya, rasanya rontok hatinya. Ya, dibentak itu sakit, tetapi ngomong baik. Jangan besok mamanya datang pelera, karepmu rada urusi. Apalagi kalau sudah menikah, iki goro-goro setan bantal. Bar kawin mbek kuwi berubah kamu. Saiki kurang ajar mbek mama, masalah. Tetapi hatimu kalau berubah, saudaraku, hati Bapa, fokusnya hati Bapa. Ketika anakmu begitu, menantumu begitu, kau bisa berkata apa? Aku mau ambil alih, aku mau jadi teladan Kristus. Sakit? Oh ya sakit. Tapi kau bisa mengampuni dengan kasih. Yuni, siapa yang mau berjuang untuk itu? Berikan tepuk tangan. Siapa sih yang keluarganya mau bahagia? Sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi, malaikat Tuhan biar catat itu. Kalau mau bahagia berarti mulai melayani sesamamu. Dimulai dari keluarga kecilmu dulu. Suamimu. Orang tuh jangan serang hati. Orang kalau serang hati repot. Makanya Tuhan ngomong apa? Cari hatimu. Aku mencari hatimu. Karena hati itu sumber dari segala kehidupan. Ketika kau datang ke gereja, kau mempersembahkan hatimu. Tuhan nikmati. Makanya sekarang saya katakan saudaraku, konflik terjadi karena hati. Perpecahan terjadi karena hati. Amarah, dendam, prasangka, semua sampai akhirnya fisikmu rusak, sakit, kanker, apa-apa. Itu karena hati. Hati meracuni semuanya. Hati merusak tingkah lakumu. Dan akhirnya apa saudaraku? Kita tidak melayani hati Bapa. Dan kalau kita tidak melayani hati Bapa, itu adalah sebuah kesalahan. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan yuk bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Ibadah Rehoboth Semarang. Ada di setiap minggu jam 10 pagi di Pop Hotel. Dan setiap hari Rabu ada midweek service jam 6:30 malam di Pop Hotel. Home Usia Indah setiap Jumat minggu kedua jam 5:30 sore di sekretariat gereja. Ajak teman, keluarga, dan relasi Anda untuk dapat beribadah bersama kami.